Hai, welcome to Art Talkers. Nggak terasa udah 3 minggu kita berpuasa. Jangan kendor dan tetap semangat ya. Hari ini saya bakal temenin kamu untuk membahas kasus dari kota Marseille yang ada di negara Prancis. Saya minta maaf ya jika nantinya ada sedikit kesalahan dalam penyebutan nama orang ataupun tempat. Saya udah cek sih, namun terkadang lidahnya nggak mau kompak. Hari ini kisahnya mengenai seorang nenek yang rujuk lagi dengan sang suami setelah sempat pisah berpuluh tahun. Namun seperti ada motif-motif balas dendam terselubung yang dilakukan si istri. Seperti apa kisahnya kira-kira? Segera bakal kita perdalam lagi. Sebelum dimulai, izin iklan bentar ya. Kita kenalan dulu yuk sama satu channel mantap dan asik miliknya Ami Sekti. Pasti kamu suka kepo kan sama orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, khususnya di negara Inggris. Selain berbeda bahasa, budaya, dan kebiasaan sehari-hari, tentunya kalian bisa lihat nih keseruan tersendiri yang dialami oleh Ami Sekti di vlog daily life-nya. Yuk sama-sama kita tonton channelnya ini dan bisa tahu asiknya Ami Sekti menjalani kehidupan di tempat yang baru, seperti hebohnya berbelanja, membeli mobil baru, serta suasana rumah yang unik. Pokoknya mantep dan siapa tahu bisa jadi referensi kamu kalau punya keinginan pindah ke Inggris nanti. Ya udah, segera subscribe channelnya Ami Sekti dan tunggu kejutan-kejutan menarik lain yang akan disajikan. Habis nonton video ini, langsung aja ya kamu klik link di bawah untuk lebih kenal dengan Ami Sekti dan juga channel daily life-nya. Hari ini kita berkenalan dulu dengan seorang wanita yang lahir pada tahun 1953 di Nice, Prancis bernama Lily. Pada tahun 1972, dia menikah dengan pria yang bekerja pada kantor pemerintahan di Paris bernama Benoit. Kala itu Lily baru saja lulus sekolah di usia 19 tahun. Makanya setelah menjadi istri Benoit, suaminya tersebut yang membiayai perkuliahan Lily di kampus Lycée Balzac di Paris mengambil ilmu keguruan. Keduanya kemudian memiliki 3 orang putri yang lahir antara tahun 1973 sampai 1978. Setelahnya, Lily menjadi guru SMA sambil mengasuh ketiga anaknya. Pada tahun 1985, sang suami Benoit dipindah tugaskan ke kota Marseille. Dia memboyong keluarganya dan mau gak mau istrinya Lily pun pindah mengajar. Lalu ikut ujian lagi dan diterima sebagai guru tetap pada sebuah sekolah negeri. Mungkin kalau kita di Indonesia tuh seperti PNS ya. Dalam kehidupan keluarga yang serba berkecukupan, ternyata semua tidak seharmonis yang dilihat orang. Pak Benoit sebagai kepala rumah tangga memang menyayangi keluarganya, namun dia juga punya kelemahan jika berhadapan dengan wanita muda dan cantik. Dia beberapa kali memiliki hubungan dengan gadis-gadis yang satu kantor dengannya, bahkan sebagian dikenalkan oleh teman. Intinya, Pak Benoit tidak setia pada pernikahannya. Hal ini baru diketahui sang istri saat anak-anak mereka masih remaja sekitar tahun 1990. Istrinya Lily melakukan penyelidikan sendiri setelah beberapa rekanan memberikan info tentang kelakuan suaminya. Dan ternyata saat udah tertangkap basah pun Pak Benoit ini malah ngamuk dan marah balik, menyudutkan Bu Lily yang katanya sudah jarang mengurus diri dan terlihat kusam, tidak pernah memperhatikan suami dan lebih sibuk dengan anak-anaknya. Intinya Pak Benoit menyalahkan sang istri sebagai penyebab dirinya tidak setia selama ini. Bu Lily mencoba merenung dan introspeksi diri, namun kelihatannya pertengkaran demi pertengkaran tidak terhindar lagi, karena istrinya itu kan sudah mencoba berubah lebih perhatian. Kayaknya Pak Benoit yang gak mau berubah dan malahan lebih beringas lagi di luaran sana. Bahkan anak-anaknya sudah ikut memperingatkan sang ayah, namun percuma saja. Ditahan-tahanin terus dan ternyata malah makin liar. Akhirnya, Bu Lily meminta pisah secara resmi pada tahun 1995 kepada suaminya. Padahal saat itu lagi susah-susahnya ya, karena 3 putri mereka itu sedang masa kuliah juga, jadi pengeluarannya banyak. Namun Pak Benoit tidak keberatan bercerai dan dia kemudian menikah lagi dengan salah satu wanita yang dikenalnya dari orang kantor.
Ternyata kehidupan Bu Lili setelah berpisah dari suaminya tidaklah menurun. Justru keuangannya semakin baik. Selain jadi guru di SMA, dia juga mengajar les bahasa Inggris. Kemudian yayasan sekolah memberikannya dana bantuan untuk membuka taman kanak-kanak yang dinamakan Sekolah Berkat Montessori. Tempat ini kecil tapi banyak peminatnya. Makanya kemudian dia bersama putri-putrinya membuka tempat serupa di 3 daerah lainnya masih di wilayah Marseille. Bisa dibilang cukup sukses ya, apalagi saat anak-anaknya semua udah pada nikah. Mereka rajin membantu ibunya dalam dunia pendidikan. Pada tahun 2005, Bu Lili membangun rumah baca bagi remaja, membuat taman bermain khusus anak TK, dan menjadi pelopor pembangunan rumah seni bagi anak berkebutuhan khusus namun memiliki bakat di dunia lukis. Sebenarnya sejak 3 putrinya udah pada nikah dan berkeluarga, Bu Lili ini tinggal sendirian di rumahnya. Bahkan putri pertama dan ketiganya sudah diboyong oleh suami mereka masing-masing ke luar negeri, tepatnya ke negara Swiss. Tapi hal yang berbeda terjadi pada putri keduanya yang bernama Helen. Dia tetap di Prancis, namun peristiwa kecelakaan pada tahun 2015 merenggut nyawa suaminya. Hal ini membuat Helen hidup berdua saja bersama putranya yang bernama Ronan. Pemuda tersebut berkuliah di Universitas Aix-Marseille dan ibunya Helen menjadi salah satu dosen di kampus tersebut juga. Makanya pada tahun 2016, sang nenek menyuruh mereka berdua untuk tinggal di rumahnya saja, supaya bisa rame-rame lagi. Menurut Helen, ini adalah ide yang baik. Mereka kemudian pindah dan hidup bersama sang nenek Lili dalam satu atap. Walaupun orang tuanya telah berpisah, sebenarnya anak-anak mereka tetap berkomunikasi dengan ayah Benoa. Mereka juga tahu bahwa beliau sempat menikah lagi sebanyak 4 kali, namun semuanya berakhir dengan perpisahan. Makanya pada tahun 2018, Pak Benoa yang berusia 67 tahun dan sudah pensiun mencoba menghubungi putrinya Helen untuk memberitahu bahwa dirinya sudah sakit-sakitan dan telah ditinggal istrinya juga. Dia hidup sendirian dan gak ada yang mengurus. Pak Benoa berharap bisa balikan lagi dengan Lili di masa tuanya. Ketiga putrinya pun melakukan diskusi panjang yang akhirnya mereka mencoba merayu sang ibu agar menerima ayahnya lagi. Kasihan keadaannya semakin lemah, bahkan berjalan aja sudah susah karena terkena diabetes. Sang mantan istri kelihatannya keberatan. Dia mikir, wah dulu saat muda, kuat dan tampan, lu ninggalin gue. Sekarang udah renta, miskin dan sakit-sakitan malah minta rujuk. Tidak semudah itu. Beberapa kali menolak permintaan balikan, akhirnya pada bulan November 2018, Bu Lili tidak kuat juga diteleponin anak-anaknya. Dia mau menerima Pak Benoa lagi tinggal di rumahnya. Bahkan sang putri Helen juga ikut mengurus ayahnya itu dibantu seorang ART. Selama 2 bulan awal, Ibu Lili masih pisah kamar. Namun karena dia kasihan melihat Pak Benoa, akhirnya mereka sekamar juga, saling ngobrol lagi dan makin dekat. Keduanya tidak melakukan pernikahan ulang, jadi ya rujuk secara kekeluargaan saja. Buat sekedar info, walaupun sudah tua dan berusia 66 tahun, Bu Lili ini sering kemana-mana nyetir sendiri dengan mobilnya, termasuk saat pergi ngajar ya, sampai pada hari Minggu 7 Juli 2019 sekitar jam 8 malam, wanita tersebut tiba di rumah dengan membawa seorang pemuda yang diperkenalkan kepada keluarganya dengan nama Maurice. Bu Lili bilang dia kenal dan bertemu dengan pemuda tersebut saat acara pelayanan di gereja Basilik Notre Dame. Katanya Maurice tinggal sendirian karena orang tuanya berada di Italia dan dia kerja di toko buku. Awalnya Helen dan putranya Ronan percaya saja dengan semua cerita ibunya mengenai pemuda tersebut. Walaupun bagi Helen agak janggal disebabkan sang ibu kan gerejanya di Saint Vincent de Paul, gak pernah ke Basilik Notre Dame. Tapi dia mikir ya buat apa juga ibunya bohong, jadi dibiarkan saja dan Maurice malam itu menginap di salah satu kamar rumah mereka. Keesokan harinya, Bu Lili berangkat kerja bersama Maurice. Kelihatannya hubungan mereka semakin akrab.
Maurice jadi sering mampir untuk makan atau menginap. Bu Lili selalu cerita kepada suaminya Benoit dan putrinya Helen bahwa dia telah menganggap Maurice seperti putranya sendiri karena pemuda itu kehidupannya susah. Bahkan hari-hari selanjutnya, kalau Maurice menginap, wanita tersebut menemani tidur di kamar tamu. Selain itu, mobil Bu Lili juga jadi sering dipinjam sama Maurice untuk berangkat kerja, sekaligus buat antar jemput Bu Lili. Namun menurut penglihatan sang putri Helen, malahan ibunya itu jadi sering naik taksi saat pergi ngajar karena Maurice jarang jemput. Sekarang wanita tersebut juga jarang pulang ke rumah karena menginap di kediaman Maurice yang ada di rumah susun Le Corbusier, Marseille. Sang mantan suami Benoit nggak bisa berkata apa-apa karena tiap hari dicuekin aja sama Bu Lili. Sampai di awal Oktober 2019, sang cucu Ronan yang bertemu dengan Maurice di rumah menanyakan beberapa hal yang bikin penasaran. Maurice mengaku berusia 25 tahun, tapi Ronan tidak percaya. Dia terlihat seperti usia 20 atau 21. Bahkan saat Ronan bertanya lagi di mana orang tua Maurice, pemuda itu menjawab di Romania. Ronan nanya lagi, "Loh, bukannya kemarin bilangnya di Itali?" "Oh ya, sorry, di Itali," kata Maurice. Dan banyak jawaban pemuda tersebut yang berbeda dengan cerita sebelumnya. Seperti kerja di kafe, dulu bilangnya di toko buku, katanya punya adik perempuan, dulu ngakunya anak tunggal, dan banyak kejanggalan lainnya. Sepertinya hal ini bikin Maurice tidak nyaman, dan sejak itu nggak pernah lagi mau datang ke rumah Bu Lili. Tentu saja, sang nenek pun kemudian mengamuk kepada Ronan yang dianggap tidak sopan. Buat apa nanya-nanya kayak detektif aja? Yang intinya, Ibu Lili kemudian gak pulang ke rumah selama 2 minggu karena tersinggung. Dia bahkan beberapa kali mengirim SMS kepada Helen supaya ngajarin anaknya Ronan untuk jaga sopan santun. Walaupun sudah minta maaf, namun neneknya tetap tidak mau berbicara sama Ronan yang dianggap telah lancang kepada Maurice. Sampai pada hari Selasa 22 Oktober 2019, Helen mencoba mendatangi tempat kerja sang ibu di sekolahan dan menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Ayahnya Benoit lagi sakit dan selalu mencari-cari sang ibu. Namun Bu Lili kelihatan cuek dan cuma bilang nggak peduli. Dia udah betah tinggal bersama Maurice. Bahkan wanita tersebut mengaku telah menjual mobilnya demi pemuda itu. Katanya Maurice punya hutang ke beberapa teman dan juga hutang ke pihak kampus, makanya cuti kuliah dulu. Sekarang dana sudah ada dari hasil jual mobil Bu Lili dan pemuda itu janji akan masuk kampus lagi bulan depan. Namun Helen kemudian marah karena bisa saja si Maurice ini cuma membohongi ibunya. Tapi Bu Lili ngegas balik dan bilang, toh itu kan mobil dia, jadi Helen gak usah ikut campur sama semua urusan pribadinya. Keesokan harinya, sang cucu Ronan yang sudah curiga terhadap Maurice melakukan pencarian di internet tentang pemuda itu. Dia tidak menemukan apa-apa, kecuali sebuah artikel kecil yang menunjukkan wajah pemuda tersebut terkait hilangnya seorang wanita pada tahun 2018. Sepertinya Maurice ini incaran polisi dan memiliki catatan kriminal. Hal tersebut yang membuat Ronan melaporkan kepada pihak berwajib tentang keberadaan Maurice bersama neneknya. Benar saja kemudian polisi memberikan data-data mengenai tuduhan terhadap pemuda tersebut. Segera Ronan memfoto dan meng-email neneknya Lili untuk memberitahukan segalanya tentang Maurice. Sementara polisi kemudian melacak nomor handphonenya Ibu Lili dan mengejarnya karena menurut sang cucu, neneknya itu tinggal di rusun milik Maurice. Malamnya pukul 10 di hari Rabu 23 Oktober 2019, beberapa tetangga rusun Le Corbusier mendengar suara pertengkaran hebat. Maurice terlihat berlari keluar rusun. 10 menit kemudian, polisi yang datang bersama Ronan menemukan Ibu Lili yang sudah tidak bernyawa akibat terkena peluru di bagian dadanya. Wanita tua itu menghembuskan nafas terakhir di dalam rumah susun milik Maurice. Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu terhadap Ibu Lili? Saat mengetahui fakta kehidupan Maurice sebenarnya, wanita tersebut mengkonfrontasi pemuda itu dan mengamuk. Bahkan dia minta semua uang pemberiannya dikembalikan. Ibu Lili juga mengancam akan melaporkan Maurice kepada pihak yang berwajib.
Namun kemudian Maurice marah dan terjadi pertengkaran. Dia takut sama polisi dan panik karena identitasnya sudah ketahuan sama Bu Lily. Makanya pemuda itu mengeluarkan senjata dan melepaskan peluru ke arah Bu Lily saat wanita tersebut mengambil HP-nya untuk mencoba menelepon pihak berwajib. Lalu siapakah sebenarnya Maurice ini? Aslinya dia berusia 21 tahun dan tumbuh di negara Belgia. Nama sebenarnya adalah Gaston dan memang merupakan anak bermasalah yang sering berurusan dengan polisi. Tahun 2017, Gaston lari dari rumah orang tuanya. Dia terlibat banyak kasus seperti narkoba, alkohol, dan perampokan. Bahkan ayah ibunya sudah lepas tangan. Bulan April 2018 saat berusia 20 tahun, dia melepaskan peluru kepada seorang pria bernama Cornell yang berusia 31 tahun di sebuah area parkir perkantoran, serta mengambil uang dan barang berharga milik pria tersebut. Setelahnya Gaston pindah dari Belgia ke Perancis karena mulai dicari sama pihak berwajib. Pada bulan Agustus 2018, dengan wajah tampannya, Gaston berkenalan dan bertemu dengan seorang wanita bernama Clarice yang berusia 39 tahun dari aplikasi kencan. Perempuan yang kerja di bank tersebut menjalin hubungan dengan Gaston yang katanya masih kuliah dan mulai diporotin uangnya untuk segala kebutuhan pemuda tersebut. Setelah berpacaran selama 3 bulan, Clarice mulai bosan dengan sifat benalu pemuda itu. Sayangnya Gaston menghabisi nyawa wanita tersebut di apartemennya saat Clarice mulai pelit ngasih uang dan mengambil semua barang berharga milik wanita itu. Pada Desember 2018, Gaston kenalan lagi dengan seorang gadis bernama Suzette yang berusia 34 tahun dan kisahnya juga berakhir sama dengan Clarice kemarin. Hal serupa juga terjadi kepada Ibu Lily pada bulan Juli 2019. Jadi mereka sebenarnya bukan kenalan saat pelayanan di gereja, melainkan wanita tua tersebut menggunakan aplikasi kencan dan bertemu serta berpacaran dengan Gaston yang berpura-pura bernama Maurice. Selanjutnya, pemuda itu mulai menguras semua hartanya. Ibu Lily telah memberikan mobilnya kepada Gaston yang kemudian dijual dan seluruh uangnya diambil sama pemuda tersebut. Katanya sih buat biaya kuliah. Selain itu, Bu Lily juga menyerahkan tabungannya sebesar 15.000 euro atau sekitar 230 juta rupiah kepada Gaston yang niatnya mau disimpan untuk biaya nikah mereka nanti. Tapi sepertinya semua hanyalah rencana yang tidak jelas. Pada hari Selasa, 29 Oktober 2019, organisasi detektif swasta berhasil mengetahui keberadaan Gaston dan menangkap pria tersebut di Paris. Kemudian ditemani oleh pengacaranya Emmanuel Daud, pemuda itu menjalani masa-masa persidangan di pengadilan kota Marseille, dan dari semua bukti serta saksi yang hadir, nampaknya Gaston tidak dapat berkutik serta mengakui perbuatannya untuk menghindari hukuman yang berat. Bahkan kedua orang tuanya nggak mau datang dan menolak menghadiri sidangnya. Baik Ronan dan ibunya Helen juga menjadi saksi atas kepergian sang nenek Lily. Dalam hal ini Gaston mengatakan bahwa ibu Lily memang berniat menikah dengannya sekaligus sebagai usaha membalas atas apa yang dulu suaminya perbuat, yakni meninggalkannya demi wanita lain. Sampai pada keputusan akhir Rabu 19 Februari 2020, hakim dan juri menyatakan Gaston alias Maurice bersalah yakni tuntutan tingkat 1, menghilangkan nyawa 4 orang serta mengambil barang berharga yang dimiliki mereka. Pemuda tersebut dijatuhi hukuman 4 kali seumur hidup dan tidak boleh bebas sampai kapanpun. Dalam hal ini dia akan dikurung sampai usianya habis. Sebenarnya penyidik juga mengungkapkan bisa saja orang yang telah dihabisi Gaston lebih dari 4, mengingat pada masa April 2018 sampai Oktober 2019 ada lebih dari 5 orang wanita yang menghilang di daerah Marseille. Namun buktinya tidak kuat untuk menuduhkan hal tersebut. Sementara berita terbaru, pada bulan Desember 2020, Pak Benoit menghembuskan nafas terakhir karena penyakit diabetes yang dideritanya. Namun dia sudah sempat meminta maaf kepada 3 putrinya atas segala perbuatan yang menyakitkan hati anak-anaknya dulu. Bagaimana menurut kamu? Apa benar bahwa Pak Benoit yang menjadi inti dan dalang dari permasalahan kasus kita kali ini? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe.
dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan tetap semangat. Terima kasih.